Halo teman-teman sekalian, pernahkah Anda mendengar istilah zero sum game dalam berita ekonomi atau saat belajar trading? Kedengarannya teknis, tapi konsepnya sebenarnya sangat sederhana. Anda bisa membayangkan sebuah kue di atas meja, ukurannya tetap, tidak bisa membesar. Jika teman Anda mengambil potongan yang sangat besar, otomatis potongan untuk Anda menjadi lebih kecil. Analogi lain adalah, dalam matematika, jika keuntungan teman Anda adalah plus 1 dan kerugian Anda adalah minus 1, maka hasilnya adalah 0. Inilah yang disebut sebagai zero sum, di mana ada pemenang yang bahagia, namun pasti ada pihak lain yang menanggung kerugian dengan jumlah yang sama persis. Dalam dunia keuangan, zero sum biasanya terjadi pada instrumen spekulatif. Mari kita lihat pasar forex atau derivatif. Saat Anda melakukan trading future atau kontrak yang berjangka emas, misalnya, Anda bertaruh bahwa harga emas akan naik. Namun di sisi lain, ada pihak penjual yang bertaruh harga akan turun. Ketika harga benar-benar naik, dan Anda untung, contohnya saja 10 juta, uang 10 juta itu tidak muncul dari udara tipis. Uang 10 juta itu berasal langsung dari kantong pihak lawan yang kalah dalam taruhan tersebut. Di sini, pasar hanya berfungsi sebagai perantara. Perpindahan kekayaan. Tidak ada nilai baru yang diciptakan, uang hanya berpindah dari tangan A ke tangan B. Namun muncullah sebuah pertanyaan. Apakah saham juga zero sum? Banyak orang mengira pasar saham adalah zero sum game. Kalau saya beli saham harga murah, lalu kita jual harga mahal, berarti pembelinya rugi. Jawabannya adalah tidak selalu. Pasar saham umumnya dianggap sebagai positive sum game. Mengapa? Karena perusahaan adalah entitas hidup. Perusahaan bisa berinovasi, meningkatkan profit, dan berekspansi. Saat nilai perusahaan naik karena kinerjanya yang bagus, semua pemegang saham bisa untung secara bersamaan. Kue yang tadinya kecil sekarang membesar. Selain itu, ada yang namanya dividen. Perusahaan membagikan keuntungan kepada investor tanpa investor tersebut harus menjual sahamnya. Jadi, di pasar modal, kita semua bisa menang bersama-sama. Namun, tahukah Anda, ada fakta menarik. Dalam dunia nyata, banyak transaksi zero sum sebenarnya berubah menjadi negatif sum bagi para pelakunya. Mengapa? Jawabannya adalah karena adanya biaya transaksi dan komisi broker. Jika Anda untung Rp100 dan lawan Anda rugi Rp100, tapi berdua masing-masing harus membayar biaya admin sebanyak Rp5 ke broker, maka hasil totalnya bukan lagi 0 melainkan minus 10. Inilah alasan mengapa spekulasi jangka pendek sangatlah sulit. Anda tidak hanya bertarung melawan pasar, tapi juga harus menutupi biaya transaksi yang terus mengurus modal Anda. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, pertama, pahami dahulu instrumen apa yang Anda masuki. Jika Anda masuk ke pasar zero sum seperti forex atau futures, pastikan Anda punya strategi yang lebih unggul dari lawan Anda, karena Anda sedang bersaing secara langsung. Kedua, bagi Anda yang ingin membangun kekayaan jangka panjang, pilihlah instrumen positive sum, seperti saham atau bisnis, di mana pertumbuhan nilai diciptakan melalui produktivitas, bukan sekadar memenangkan taruhan dari orang lain. Dunia keuangan memang kompleks, tapi dengan memahami aturan mainnya, Anda bisa menentukan posisi di mana Anda ingin berada. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di video-video investasi lainnya.